Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarin Agusti Ardi dengan nomor BP 1910721033. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil analisa saya terhadap struktural tentang jam dinding yang berdetak karya Nano Riantiarno menurut Robert Stanton. Baiklah, langsung saja. Yang terdapat yang pertama yaitu unsur fakta cerita. Unsur fakta cerita ini termasuk karakter atau tokoh dan penokohan. Yang kedua, alur. Yang ketiga, latar. Terlebih dahulu saya akan membahas karakter yang terdapat dalam naskah drama ini. Yang pertama yaitu Mary Patiawel. Mary Patiawel ini seorang perempuan berusia sekitar 43 tahun. Dia berwajah cantik, berambut hitam, panjang, namun di akhir cerita dipotong menjadi pendek. Dan Mary Patiawel ini seorang istri dari Thomas Patiawel. Dan dia berasal dari kalangan menengah atas, namun di dalam cerita dia jatuh miskin. Dan sikap dia yaitu cerewet, lemah, dan menyembunyikan kelemahannya lewat kecerewetannya. Dan dia temperamental, serta memperlakukan dirinya sebagai orang sakit. Dan dia beragama Nasrani. Dan yang kedua yaitu Thomas Patiawel. Thomas Patiawel ini seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahun. Dia seorang suami dari Mary Patiawel. Berasal dari kalangan menengah atas juga, namun dia jatuh miskin. Dan sikap dia yaitu bernafsu tinggi, temperamental, suami yang menginginkan istrinya kembali menjadi istri yang sewajarnya, dan dia juga beragama Nasrani. Dan yang ketiga yaitu Benny. Benny seorang laki-laki berusia sekitar 17 tahun. Dia anak bungsu dari Mary dan Thomas. Dan hobi dia melukis. Dia berasal dari kalangan menengah atas juga, namun dalam cerita dia jatuh miskin. Dan sikap dia temperamental, keras kepala, dan beragama Nasrani juga. Dan yang keempat yaitu Magda. Magda ini seorang perempuan berusia 20 tahun. Dia anak sulung dari Mary dan Thomas. Dia bekerja di sebuah pabrik konveksi, dan dia juga berasal dari kalangan menengah atas, namun di dalam cerita dia juga jatuh miskin. Dan sikap dia yaitu sabar, baik hati, dewasa, dan dia juga beragama Nasrani. Dan Oma seorang nenek berusia sekitar 55 tahun. Dia tetangga dari Thomas dan Mary. Dia berasal dari kalangan menengah bawah, dia cerewet, senang bergosip, dan dia juga beragama Nasrani. Yang terakhir yaitu polisi. Polisi ini seorang laki-laki, seorang polisi. Dia berasal dari kalangan menengah atas, berpendidikan, dan dia berwibawa, tegas, dan baik hati. Saya akan menjelaskan yang nomor 2 tentang alur. Yang pertama, eksposisi. Eksposisi ini adalah pengenalan masalah dan tokoh-tokoh. Dan masalah yang terdapat dalam cerita ini yaitu ketika mama yang berteriak-teriak membangunkan Benny yang sedang tidur, kemudian disusul oleh papa yang sedang mencari dasi, dan Magda yang baru selesai mandi. Dan kemudian pemunculan masalahnya ada pada kerisauan mama yang memikirkan nasib Benny. Benny yang sudah susah-susah disekolahkan tinggi, ternyata hanya menjadi pelukis yang belum bisa menghasilkan uang. Yang kedua, konflik. Konflik itu masalah yang berkembang menuju konflik. Nah, konflik yang terjadi dalam cerita ini adalah yaitu papa yang ikut-ikutan merisaukan masalah dengan menambahkan masalah kemiskinan mereka. Ia menyinggung barang-barang yang digadaikan untuk menutupi kemiskinan. Namun masih ada jam dinding antik, yaitu hadiah pernikahannya dulu yang belum tergadai. Namun mama masih mempertahankannya karena memiliki nilai kenangan istimewa baginya. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi adalah masalah yang makin berkembang. Apa itu masalah yang masih berkembang dalam naskah ini? Yaitu
Papa yang cenderung tidak begitu menanggapi lagi, dan Mama masih tetap dengan kerisauannya. Dan Benny dan Magda berselisih pendapat atas nasib mereka yang kurang beruntung, dan seringnya percekcokan antara kedua orang tua mereka. Dan klimaks ini yaitu mulai adanya upaya pencarian jalan keluar, yaitu Benny dan Magda ingin mengadakan acara ulang tahun pernikahan Mama dan Papanya agar meredakan masalah yang terjadi terhadap keluarganya. Dan yang selanjutnya anti klimaks ini yaitu persoalan yang mulai diselesaikan. Nah, persoalan yang diselesaikan yaitu kemesraan antara Thomas dan Mary terajut kembali. Namun ada pembicaraan yang tidak mengenai permasalahan yang ada dalam klimaks terjadi di antara mereka sehingga Thomas meninggalkan rumah. Dan yang terakhir, solusi ini adalah konflik yang berakhir, kisah pun selesai, yaitu saat Mary bersedih karena Thomas meninggalkannya, datang seorang polisi yang memberi kabar bahwa Thomas baru saja meninggal. Mary pun shock, cerita pun selesai. Dan yang ketiga yaitu latar yang terdapat dalam naskah drama ini. Yang pertama, latar tempat, latar waktu. Latar tempat yaitu berada dalam rumah yang sangat sederhana. Yang kedua, latar waktunya terjadi pada pagi hari. Dan selanjutnya unsur-unsur sarana sastra. Unsur-unsur sarana sastra ini terdapat 3. Yang pertama judul, gaya dan tone, dan simbolisme. Yang pertama saya akan membahas judul. Di sini judulnya yaitu Jam Dinding yang berdetak pada karya dramanya. Judul ini menjadi suatu hal yang menarik karena mengundang tanda tanya. Memang ada apa dan apa istimewanya dengan jam dinding yang berdetak? Dan yang kedua, gaya dan tone. Dalam naskah drama Jam Dinding yang Berdetak menggunakan gaya bahasa sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu simbolisme. Simbolisme atau simbol yang terdapat dalam drama ini adalah terletak pada judul. Karena arti yang sebenarnya adalah kehidupan yang ada di dunia ini pasti berputar, yang awalnya berada di atas sekarang berada di bawah, begitupun sebaliknya. Jadi jam dinding sebagai simbol kehidupan yang ada di dalam cerita naskah drama ini. Selanjutnya yaitu sarana pertunjukan panggung. Nah, di sarana pertunjukan panggung ini terdapat 3. Yang pertama yaitu dekorasi panggung, bentuk panggung, dan kostum panggung. Pertama saya akan membahas tentang dekorasi panggung. Nah, dekorasi panggung yang terdapat dalam naskah drama ini yaitu yang pertama, kita melihat di halaman depan ada pohon pisang beberapa batang, terus satu pohon jambu dan satu pohon karsen. Di muka rumah ada lentera tergantung persis di atas kursi goyang dekat jendela kayu. Lalu di ruang tengah terdapat sofa reot, permadani buntut, 2 buah kursi rotan, dan sebuah lemari pecah belah di sudut ruang dekat pintu, dan sebuah lubang pintu yang tak berdaun, pintu dari sebuah kamar tidur yang pasti sempit dan berantakan. Dan yang bagian ketiga yaitu rak piring besi yang catnya sudah mulai luntur dan karatan, ember berbaur dengan alat-alat lukis, cat-cat, tube-tube, kosong figura-figura kanvas setengah berlukis, dan lukisan-lukisan bertumpuk di suatu sudut. Dan yang kedua, bentuk panggung. Bentuk panggung yang digunakan dalam naskah drama ini hanya dapat dilihat penonton hanya satu arah saja. Dan yang ketiga, kostum. Kostum yaitu properti yang digunakan dalam drama ini. Tokoh Mary menggunakan baki, setrika, keranjang cucian, pakaian yang akan disetrika, topi,
Dan yang kedua, Thomas Patiawel, propertinya dasi, kaos kaki, sepatu, botol minuman keras, makanan, kue dan 25 lilin. Terus potret lusuh dan jas. Yang ketiga yaitu Benny, propertinya selimut, lukisan yang diselubungi oleh kain. Yang ketiga buku. Dan yang keempat Magda itu propertinya handuk, sisir, dan alat-alat penjahit. Berikutnya Oma itu taplak meja beren, terus polisi, KTP berlumuran darah, dan sapu tangan putih. Terus kostum yang diperlukan dalam pementasan. Yang pertama Mary menggunakan daster atau baju ibu-ibu itu pada adegan yang pertama. Yang kedua kemeja, rok hitam pada adegan kedua. Dan tokoh Thomas memakai kemeja lecek, celana bahan atau katun, dasi, sabuk, kaos kaki, sepatu pada adegan pertama. Yang kedua kemeja, celana bahan atau katun, sabuk, jas, kaos kaki, sepatu pada adegan kedua. Dan tokoh Benny memakai kaos, celana tidur itu pada adegan 1 sebelum mandi. Yang kedua kaos, celana jeans, kaos kaki, sepatu caps itu pada adegan pertama sesudah mandi. Dan yang ketiga kaos, celana jeans, kaos kaki, sepatu caps itu adegan kedua. Dan Magda memakai kemeja putih, rok, tas, dan kaos kaki, sepatu pada adegan pertama. Yang kedua, kemeja, rok, kaos kaki, sepatu pada adegan yang kedua. Dan Oma yaitu memakai baju ibu-ibu, rok, sandal atau sepatu pada adegan pertama. Yang kedua, memakai baju ibu-ibu, rok, sandal atau sepatu pada adegan kedua. Dan yang polisi yaitu memakai jaket kulit hitam, celana bahan atau katun hitam, sabuk, sepatu kulit hitam, kaos kaki hitam itu pada adegan yang kedua. Dan yang terakhir yaitu tema yang terdapat dalam naskah drama Jam Dinding yang Berdetak ini adalah kehidupan sosial yang mengangkat kisah sebuah keluarga di kompleks orang-orang miskin dan pensiunan, di mana masalah timbul akibat dari kemiskinan yang membuat sepasang suami istri menjadi renggang karena suatu penyakit. Dan sang suami melampiaskan nafsu seksnya kepada perempuan lain karena sang istri tidak bersedia melayaninya sudah hampir 3 tahun. Masalah terjadi ketika hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-25 tahun. Nah, baiklah, itulah hasil dari analisis saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.